Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Husna At-Thoriq, Desara Salsabila, Halwa Huryawanda, Anissa Putri, Sulasmi, dan Qurrata A'yun akan membahas tentang alkaloid. Sejarah alkaloid. Istilah alkaloid yang berarti mirip alkali pertama kali dipakai oleh Carl Friedrich Wilhelm Messner pada tahun 1819 Masehi, seorang apoteker dari Halle, Jerman. Istilah alkaloid digunakan untuk menyebut berbagai senyawa yang diperoleh dari ekstraksi tumbuhan yang bersifat basa. Pada waktu itu, alkaloid yang sudah dikenal adalah morfina, strychnina, serta solanina. Kapan alkaloid pertama kali digunakan? Alkaloid sudah digunakan oleh manusia sejak 3000 tahun yang lalu. Dalam sebagian besar sejarah manusia, alkaloid dari ekstrak tumbuhan telah digunakan sebagai bahan ramuan atau obat cair dan racun. Orang kuno menggunakan ekstrak tumbuhan yang mengandung alkaloid untuk mengobati sejumlah besar penyakit, termasuk gigitan ular, demam, dan penyakit jiwa. Alkaloid pertama yang diisolasi dan dikristalkan adalah konstituen aktif ampuh dari opium poppy, morfin, sekitar tahun 1804 Masehi. Morfin adalah alkaloid utama dalam opium mentah, yaitu sekitar 8-26% dari opium. Morfin diisolasi melalui ekstraksi dan menghasilkan alkaloid piperidin koniin. Dan sejak penemuan morfin, sudah ada lebih dari 12.000 alkaloid yang terisolasi. Pada tahun 1800 sebelum Masehi, lateks opium poppy atau yang lebih dikenal dengan papaver sudah digunakan di Timur Tengah, kemudian mulai menyebar ke barat. Alkaloid tidak hanya ditemukan pada tumbuhan, namun juga terdapat pada hewan seperti katak, semut, kupu-kupu, bunga karang, laba-laba, kumbang, dan mamalia. Pengertian alkaloid. Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang banyak ditemukan di alam. Sebagian besar alkaloid terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan untuk tumbuhan monokotil dan pteridophyta mengandung alkaloid dengan kadar yang sedikit. Alkaloid adalah senyawa organik yang terdapat di alam bersifat basa atau alkali, di mana sifat basa ini disebabkan karena adanya atom nitrogen, dan biasanya berupa heterosiklik atau aromatis. Alkaloid memiliki aktivitas farmakologi dalam kadar yang rendah. Alkaloid ini dapat berupa hasil metabolisme tumbuhan dan bekerja sebagai cadangan untuk sintesis protein. Nah, selanjutnya 3 fakta yang berkaitan dengan alkaloid. Fakta yang pertama, tidak semua senyawa yang mengandung atom nitrogen adalah alkaloid, contohnya asam amino. Fakta yang kedua, kebasaan alkaloid berbeda-beda, bahkan ada yang bersifat amfoterik. Untuk fakta yang ketiga, meskipun berada dalam satu kelompok, senyawa alkaloid cukup banyak jenisnya, dan terkadang memiliki struktur kimia yang sangat berbeda antara satu dan lainnya. Berikut kita akan membahas tentang tata nama senyawa alkaloid. Alkaloid pada dasarnya tidak memiliki tata nama sistematik. Oleh karena itu, suatu alkaloid dinyatakan dengan nama trivial yang berakhiran in sebagai ciri dari alkaloid. Berikut hal-hal yang mendasar dalam penamaan alkaloid. Yang pertama, berdasarkan nama genus tumbuhan penghasil, contohnya hidrastin dan atropin. Yang kedua, berdasarkan nama spesies tumbuhan penghasil, contohnya kokain dan beladonin. Yang ketiga, berdasarkan nama umum tumbuhan penghasil, contohnya ergotamin dari tanaman ergot. Yang keempat, berdasarkan aktivitas fisiologi yang ditimbulkan, contohnya emetin dari Cephalis epecacuanha. Yang kelima, berdasarkan nama penemunya, contohnya Pelletieri dari tanaman Punica granatum. Sifat-sifat alkaloid. Yang pertama, alkaloid mengandung atom nitrogen yang umumnya berasal dari asam amino. Yang kedua, alkaloid berupa padatan kristal yang halus dengan titik lebur tertentu yang bereaksi dengan asam membentuk garam.
Yang ketiga, alkaloid berbentuk cair dan kebanyakan tidak berwarna. Yang keempat, dalam tumbuhan, alkaloid berada dalam bentuk bebas dan dalam bentuk N-oksida atau dalam bentuk garamnya. Yang kelima, umumnya alkaloid mempunyai rasa yang pahit. Sifat yang keenam, alkaloid dalam bentuk bebas tidak larut dalam air tetapi larut dalam kloroform, eter, dan pelarut organik lainnya yang bersifat relatif nonpolar. Sifat yang ketujuh, alkaloid dalam bentuk garamnya mudah larut dalam air, contohnya strychnine, ACl, yang lebih larut dalam air daripada bentuk basanya. Yang kedelapan, alkaloid bebas bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas dan garam pada atom N-nya. Kemudian, sifat fisika dari alkaloid. Umumnya, alkaloid mempunyai satu atom N, meskipun ada beberapa yang memiliki lebih dari satu atom N, seperti ergotamin yang memiliki 5 atom N. Kebanyakan alkaloid yang telah diisolasi berupa padatan kristal tidak larut dengan titik lebur tertentu atau mempunyai kisaran dekomposisi. Sedikit alkaloid yang berbentuk amorf dan beberapa seperti nikotin dan konein berupa cairan. Kebanyakan alkaloid tidak berwarna, tetapi beberapa senyawa yang kompleks, seperti pada aromatik, alkaloid dapat berwarna, contohnya berberin berwarna kuning dan betanin berwarna merah. Pada umumnya, basa bebas alkaloid hanya larut dalam pelarut organik, meskipun beberapa pseudoalkaloid dan protoalkaloid larut dalam air. Garam alkaloid dan alkaloid kuartener sangat larut dalam air. Sifat kimia alkaloid. Pada amin primer, sekunder, maupun tertier, semua alkaloid bersifat basa. Sifat kebasaan alkaloid ini tergantung pada substitusi pada atom N. Jika gugus fungsional yang berdekatan dengan nitrogen bersifat melepaskan elektron, contohnya gugus alkil, maka ketersediaan elektron pada nitrogen akan naik dan senyawa lebih bersifat basa. Jika gugus fungsional yang berdekatan bersifat menarik elektron seperti gugus karbonil, maka ketersediaan pasangan elektron akan berkurang. Dan pengaruh yang ditimbulkan alkaloid dapat bersifat netral atau bahkan sedikit asam, contohnya senyawa yang mengandung gugus amida. Senyawa alkaloid telah banyak diteliti untuk ditemukan fungsi dan manfaatnya, baik bagi tumbuhan atau manusia. Adapun fungsi alkaloid bagi tumbuhan yaitu alkaloid berperan dalam membantu proses reproduksi. Alkaloid dapat melindungi beberapa tanaman dari gangguan parasit dan hama. Fungsi alkaloid sebagai basa mineral untuk mempertahankan keseimbangan ion pada berbagai bagian tanaman. Alkaloid memiliki efek fisiologis yang beragam pada manusia. Senyawa alkaloid telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan medis. Kina digunakan untuk mengobati malaria. Morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Kodein merupakan analgesik yang efektif. Kokain biasanya digunakan untuk anestesi atau bius lokal. Vincristin dan vinblastin merupakan alkaloid yang digunakan sebagai agen kemoterapi dalam pengobatan kanker. Atropin digunakan untuk kegunaan medis seperti melebarkan pupil selama pemeriksaan mata, meredakan hidung tersumbat, penangkal bagi gas saraf, dan racun insektisida. Selanjutnya adalah jenis-jenis alkaloid. Menurut Hecknauer, alkaloid itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alkaloid sesungguhnya, alkaloid sederhana, dan alkaloid semu. Untuk yang pertama yaitu alkaloid sesungguhnya ataupun true alkaloid. True alkaloid yang memiliki sifat yang basa, kecuali kalsikin dan asam aristoloktat. Selain itu, ia juga bersifat toksik dan lazim mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik. Alkaloid sesungguhnya diturunkan dari asam amino dan terdapat dalam bentuk garam dengan asam organik. Contohnya seperti atropin dan morfin. Yang kedua ada alkaloid sederhana ataupun protoalkaloid. Alkaloid sederhana merupakan amin yang relatif sederhana di mana nitrogen dan asam amino tidak terdapat dalam cincin heterosiklik. Ia memiliki sifat yang basa serta diperoleh berdasarkan biosintesis dari asam amino. Contoh dari alkaloid sederhana ini adalah meskalin dan efedrin. Yang ketiga adalah alkaloid semu ataupun pseudoalkaloid. Alkaloid semu tidak diturunkan dari prekursor asam amino, misalnya alkaloid terpen dan alkaloid dari jalur metabolisme asetat seperti konin. Alkaloid semu memiliki sifat kebasaan yang rendah.
Contoh dari alkaloid semu yaitu alkaloid steroidal dan purin. Selanjutnya, alkaloid itu dibagi berdasarkan atom nitrogen. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik dan alkaloid tanpa atom nitrogen heterosiklik. Untuk yang pertama, alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik, pembagiannya yang pertama yaitu alkaloid piridin. Alkaloid piridin ia mempunyai satu cincin karbon yang mengandung satu atom nitrogen konium, seperti makulatum dari famili Apiaceae dan Nicotiana tabacum dari famili Solanaceae. Yang kedua yaitu alkaloid tropan. Alkaloid tropan mengandung satu atom nitrogen dengan gugus metil NCH3. Ia mempengaruhi sistem saraf pusat termasuk yang ada pada otak maupun sumsum tulang belakang. Contoh dari tanaman yang mengandung alkaloid tropan yaitu Atropa belladonna dari famili Solanaceae. Yang ketiga adalah alkaloid quinolin. Ia mempunyai dua cincin karbon dengan satu atom nitrogen. Contoh tanaman yang mengandung alkaloid quinolin yaitu Cinchona ledgeriana dari famili Rubiaceae. Yang keempat adalah alkaloid isoquinoil. Ia mempunyai dua cincin karbon yang mengandung satu atom nitrogen. Contoh tanaman yang mengandungnya yaitu Cytisus coparius dari famili Fabaceae. Yang kelima adalah alkaloid indol. Ia mempunyai dua cincin karbon dengan satu cincin indol. Contoh tanaman yang mengandung alkaloid indol yaitu Vincristin dari Catranthus roseus dari famili Apocynaceae. Yang keenam adalah alkaloid imidazol. Alkaloid imidazol berupa cincin karbon yang mengandung dua atom nitrogen. Contohnya yaitu Jaborandi paragua dari famili Rutaceae. Yang ketujuh adalah alkaloid lupinan. Alkaloid lupinan mempunyai dua cincin karbon dengan satu atom N. Contoh tanamannya yaitu Lumpinus luteus. Yang kedelapan adalah alkaloid steroid. Alkaloid steroid mengandung dua cincin karbon dengan satu atom nitrogen dan satu rangka steroid yang mengandung 4 cincin karbon. Yang kesembilan adalah alkaloid purin yang mempunyai dua cincin karbon dengan 4 atom nitrogen. Contohnya pada tanaman Coffea arabica dari famili Rubiaceae. Selanjutnya adalah jenis alkaloid tanpa atom nitrogen heterosiklik. Yang pertama yaitu alkaloid efedrin yang mengandung satu atau lebih cincin karbon dengan atom nitrogen pada salah satu atom karbon pada rantai samping. Yang kedua adalah alkaloid amina, dan yang terakhir adalah alkaloid capsaicin. Selanjutnya akan dibahas tanaman yang mengandung alkaloid. Pertama, mengkudu dengan nama Simplicia morinda fructus. Senyawa alkaloid yang dikandung yaitu seronin dengan khasiat anti radang. 2. Lada hitam dengan nama Simplicia piperis nigrifructus. Senyawa alkaloid yang dikandung yaitu piperin dengan khasiat iritasi lokal. 3. Daun nilam dengan nama Simplicia paciolifolia. Senyawa alkaloid yang dikandung yaitu epiguipiridin dengan khasiat mengurangi nyeri haid. 4. Jahi dengan nama Simplicia zingiberis rhizoma. Senyawa alkaloid yang dikandung yaitu mitraginin dengan khasiat analgesik. 5. Kecubung dengan nama Simplicia datura albiflus. Senyawa alkaloid yang dikandung yaitu atropin dengan khasiat obat tetes mata. 6. Meadow saffron dengan nama Simplicia colchicum herba. Senyawa alkaloid yang dikandung yaitu kokain dengan khasiat antiinflamasi. 7. Pare dengan nama Simplicia momordicae fructus. Senyawa alkaloid yang dikandung yaitu charantin dengan khasiat hipoglikemik. 8. Pohon patikan kebo dengan nama Simplicia hirtae herba. Senyawa alkaloid yang dikandung yaitu anonain dengan khasiat antibakteri. 9. Daun kaki kuda dengan nama Simplicia centella herba. Senyawa alkaloid yang dikandung yaitu kodein dengan khasiat obat batuk. 10. Mangga dengan nama Simplicia mangofoliorum. Senyawa alkaloid yang dikandung yaitu piperidin dengan khasiat antioksidan. Sekian penjelasan mengenai sejarah, pengertian, tata nama, karakteristik, manfaat, penggolongan, dan tanaman yang mengandung alkaloid. Atas perhatiannya.
Terima kasih.